Berarti Bang Budi tahu dong data-data janda misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Warung Inspirasi, tongkrongannya para inspirator. Oke, malam ini saya kebetulan kedatangan salah seorang dari anggota kepolisian yang tentunya ini merupakan bagian kehormatan buat channel kami pada malam hari ini bisa ngobrol dengan salah satu anggota kepolisian. Kenapa kami panggil beliau ya, kami undang beliau karena ada salah satu isu yang cukup menarik atas pribadi beliau ini mengenai tentang kinerjanya di salah satu desa Ciledug ya. Beliau ini adalah menjabat sebagai Babin Kamtibmas di desa Ciledug. Tentunya ini saya sangat ingin sekali untuk berbincang-bincang dengan beliau karena isu yang berkembang dari beberapa sumber masyarakat bahwa beliau ini memiliki salah satu kedekatan yang luar biasa dengan masyarakat. Oleh karena itu selamat datang Bang Budi ya. Oke, malam ini kita ini mohon maaf ya, tadi saya pakai masker karena kayaknya lebih nyaman kalau kita ini ngobrol nggak pakai masker dulu ya, karena ya saya udah 2 kali vaksin nih Bang. Kira-kira safety ya kalau udah 2 kali vaksin, dan kita tadi udah pakai protokol kesehatan juga, udah cuci tangan, kalau udah sikat gigi juga gitu, udah sikat gigi. Insya Allah malam ini kita bincang-bincang steril. Bang Budi, ya saya panggil abang aja ya. Iya. Panggil abang aja karena abang ini memang kebetulan masih cukup muda sebagai anggota polisi ya. Nah, kebetulan saya terus terang aja kalau ngobrol dengan polisi ini agak sedikit grogi Bang. Agak sedikit grogi. Kenapa yang menjadi grogi ya? Jadi karena dulu mungkin saya sudah sedikit terdoktrin sama orang tua saya. Orang tua dulu kalau nakut-nakutin anaknya suka awas lu tangkap polisi kata gitu. Awas tangkap polisi. Kalau kita badar, awas tangkap polisi. Nah ini kira-kira didikan orang tua semacam itu Bang Budi pas nggak ya kira-kira, atau merasa terganggu nggak dengan citra polisi yang ada doktrin orang tua demikian? Coba saya pengen tahu itu aja dulu sebelum kita ngobrol jauh-jauh lah. Ya mungkin kalau sudah sampai hal seperti itu makin kesini kan, begitu masuk pendidikan kan kita pelan-pelan disampaikan kepada instruktur pelatih kita ubah paradigma lama. Benar. Iya. Apalagi ada sekarang ini slogan polisi mitra masyarakat, atau masih pakai slogan itu atau udah ganti Pak Budi, Bang Budi ini? Dipakai tetap. Pakai tetap ya. Kita kan sudah jelas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Iya. Itu. Jadi yang ditekankan awal coba kita ubah paradigma lama menjadi paradigma baru polisi yang sipil. Iya betul ya. Jadi polisi ini pada prinsip memang mereka itu adalah sipil yang dipersenjatai. Betul ya, sipil yang dipersenjatai. Jadi memang itu mudah-mudahan orang tua sekarang nggak seperti orang tua dulu Bang ya. Gitu. Yang memang ternyata ini berpengaruh juga terhadap kejiwaan saya. Akhirnya saya itu agak sedikit enggan sebetulnya ngobrol sama polisi kalau bukan istilah kasarnya kembali polisi sekarang sudah kembali ke masyarakat. Iya. Ya udah kembali ke masyarakat. Dan kebetulan kenapa malam ini saya panggil Bang Budi ini karena ini adalah salah satu ketertarikan saya bahwa ada isu berkembang kalau di Kecamatan Setu ini ya, di Kecamatan Setu ini ada salah satu sosok polisi yang bertugas menjadi Babin Kamtibmas di salah satu desa, dan konon katanya cukup bermasyarakat. Nah ini membuat saya menarik untuk malam hari ini kita berbincang-bincang, dan ketertarikan masyarakat ini saya cuma belum tahu kira-kira apa karena dari kegantengan gitu kan. Kalau dibilang kegantengan ya gak ganteng-ganteng amat. Iya, gak ganteng-ganteng amat gitu. Apa dari
karena memang ini sering bersilaturahmi ke masyarakat, ataukah memang sering membantu masyarakat, atau memang apa nih yang sekiranya Bang Budi rasakan di Desa Ciledug ini? Sebelum saya jawab, saya pakai dulu boleh kayak ini? Oh boleh, supaya lebih ini ya nyaman suaranya ya. Sambil diminum kopinya, Bang Budi. Oh gitu. Iya. Jadi kalau bicara kedekatan dengan masyarakat, ya itulah mungkin salah satu fungsi Bimaspol ya. Iya. Karena fungsinya kan salah satunya kan pembinaan masyarakat. Betul. Iya. Kita harus dekat dengan masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat, gitu. Jadi seperti apa ya yang diperintahkan sama pimpinan kita, adapun permasalahan masyarakat di bawah, Babin Kamtibmas atau Bimaspol itu harus tahu. Iya, berarti istilahnya lebih kepada peran mencegah permasalahan sosial. Iya. Gitu. Tetapi yang saya lihat nih Bang Budi ya, di kinerja Bimaspol yang ada di desa-desa lainnya juga, sekarang ini memang terkesan seringkali terlibat dalam membantu program pemerintah desa juga. Iya. Selain daripada penanganan dalam hal keamanan, juga sering ikut terlibat dalam kegiatan sosialnya. Apakah memang itu ada juga dalam tugas kepolisian di desa? Iya, betul. Di lain sisi kita bertugas sebagai anggota kepolisian, di lain sisi juga kita kalau bicara sebagai Bimaspol, kita membantu juga, terutama di kelurahan atau di desa. Yeah. Apalagi di saat sekarang ini ya, di saat pandemi ini, juga PPKM, Benar. termasuk program vaksin, bansos, atau yang lain-lain, pimpinan kita juga menginstruksikan ya. Menginstruksikan, termasuk program vaksin juga sama kita sampaikan kepada masyarakat. Iya. Termasuk program dari Kapolda Metro sehari 1000 vaksin tetap kita sampaikan ke masyarakat. Dan alhamdulillah di Desa Ciledug ini, termasuk kemarin kita bareng dengan Desa Cibening, kita melaksanakan dan berhasil melaksanakan program pimpinan itu vaksin 1000 sehari. Berarti sama juga menambah kegiatan atau menambah tugas ke Bimaspolan juga ya, sekarang ini semakin padat lah kegiatannya. Iya, betul. Iya. Nah ini memang terkadang saya melihat tugas Bimaspol ini lebih capek daripada birokrasi pemerintah desa itu sendiri. Ya mungkin kalau Pak RT, Pak RW, Pak Kos dan para staf yang lainnya, juga para BPD yang ada, mungkin cukup kerja dari pagi sampai sore. Nah ini Babin saya Bimaspol ini kerjanya seperti sampai 24 jam, berarti nggak ada waktu kerja. Jadi setiap 24 jam itu seperti kerja. Nah ini permasalahannya yang jadi pertanyaan saya, kerja yang cukup capek ini, mohon maaf nih kalau saya nanya, kira-kira ada insentifnya nggak nih dari desa atau dari kepolisian? Ya maksudnya di luar gaji lah gitu. Nah ini yang belum saya tahu, jujur aja. Alhamdulillah dari sekian tugas kita, kita berfungsi sebagai mitra kepala desa atau kelurahan cukup diperhatikan oleh pimpinan. Iya, bicara masalah insentif juga sama. Begitupun di kelurahan sama di desa juga kita cukup diperhatikan. Alhamdulillah. Iya. Terus yang kedua, ditambah yang penting kita bisa dekat dengan masyarakat. Kalau kopi mah gratis sekali ya Budi ya. Iya. Sekali nongkrong di rumah masyarakat ya cuma kopi, rokok sebungkus bakal dapat ya. Ya. Nah itu mungkin salah satu menjadi parameter kita bisa dekat dengan masyarakat. Mungkin diantaranya banyak bersilaturahmi juga Budi. Iya. Juga saya sempat ingat pesan pimpinan ketika para Bimaspol se-Kabupaten Bekasi ini dikumpulin, pesan pimpinan kita, kalian kalau bertugas pulang sudah
dibungkusin pisang goreng berarti itu udah berhasil. Iya benar ya. Iya benar. Soalnya tanda orang merasa dekat itu ketika seseorang berani memberi sesuatu walaupun yang diberikan itu hanya sebatas goreng pisang. Iya Benar. betul. Itu salah satu memang bentuk upaya kedekatan kita dengan masyarakat. Jadi memang mungkin sekarang ya, jadi polisi itu tidak cukup menyelesaikan permasalahan sosial saja berarti di desa, di antaranya membantu kegiatan-kegiatan sosial juga dan ikut bersosialisasi seperti halnya masyarakat desa itu sendiri kita berarti Bang Budi. Baik Bang Budi, ya, ngomong tadi udah bagaimana kedekatan dengan masyarakat ya, terus bagian dari tugas dan fungsi sebagai Babin Kamtibnas di sana juga. Bang Budi ini udah berapa tahun di Desa Ciledug? Saya bertugas di Desa Ciledug kurang lebih dari tahun 2019. 2019 sekarang 2001, berarti belum lama itu, baru 1 tahun ya, belum lama ya. Tapi kok sampai muncul ini di masyarakat bahwa Pak Budi ini adalah salah satu Bimaspol yang cukup dekat dengan masyarakat. Dan dalam waktu 1 tahun kok bisa dianggap dekat? Ini kedekatan apa sih yang bisa yang dilakukan sama Bang Budi ini kan? Soalnya banyak Binmas itu ada yang sudah 2-3 tahun, sempat banyak yang nggak kenal juga gitu, nggak kenal juga. Tapi kok ini baru 1 tahun sudah dianggap dekat dengan masyarakat. Kedekatan apa sih sebenarnya yang dilakukan Bang Budi? Ya pada dasarnya setiap satu bagian atau fungsi kepolisian. Sambil diminum Bang, sambil diminum Bang. Setiap kerjaan apapun nggak semuanya bisa gitu, harus belajar. Yang kedua saya juga sempet sharing sama senior, iya, sama kakak saya juga alhamdulillah dia juga anggota kepolisian juga. Saya sempat sharing dengan beliau, apa sih harus gimana sih tuh. Terus yang kedua udahlah bismillah, insya Allah kita kalau udah bismillah selalu ada aja jalan, gitu loh. Benar-benar. Iya. Berarti tadi ya, dengan kita berjalan dengan tulus, dengan ikhlas. Soalnya kalau kita melihat misalkan tadi insentif tadi, ya mungkin nggak seberapa Bang Budi dibanding dengan kerja kita ya, benar nggak? Dibanding dengan kerja kita yang dari pagi sampai terkadang sampai malam, terkadang bahkan kita lagi enak-enak istirahat ada telepon dari masyarakat. Pernah ada pengalaman begitu Bang Budi? Bukan pernah lagi, sering. Nah ini itu namanya resiko dalam setiap kerjaan maupun profesi, emang seperti itu. Iya. Bahkan mungkin dari permasalahan kriminal bisa sampai permasalahan perkawinan barangkali. Pernah nggak ada pengalaman kali ada persoalan rumah tangga ngebelnya Bimaspol? Udah pernah belum? Banyak kali ya. Karena apa? Fungsi Bimaspol itu yang dikedepankan yaitu kita menyelesaikan masalah di bawah. Berarti Bang Budi tahu dong data-data janda misalkan. Ada nggak misalkan dari tugas kepolisian untuk mendata janda atau mendata orang miskin, misalkan ada nggak kira-kira? Apalagi kalau polisinya masih muda begini ya. Ini pemirsa ya, saya sebenarnya kalau ngelihat petugas polisi yang masih muda begini, saya agak sedikit curiga gitu ya kalau misalkan punya tugas di wilayah pedesaan gitu, lebih banyak mampirnya kayaknya nih. Nah ini itu pertanyaan saya, ada nggak gitu misalkan data orang miskin, data janda, data orang kaya atau data apa lah misalkan? Kalau sampai data janda gitu bang enggak kalau. Enggak ya, kirain ada. Itu cuma data ini aja global. Data global aja ya. Tetap kita berkoordinasi kepada RT, RW, kepala desa. Ya, termasuk data-data orang-orang miskin yang layak dapat bantuan yang pada saat ini kondisi pandemi ini yang layak untuk mendapatkan bansos gitu loh. Kita harus punya datanya. Terus gini Bang ya, kalau kita bandingkan mungkin Abang tadi menjadi seorang polisi atau ini anggota polisi udah berapa tahun Abang? Kalau dari tahun 2003
terhitung dinas 2004 awal, berarti kurang lebih 18 tahun. 18 tahun Iya. di anggota kepolisian ya. Nah, Nah, udah pernah ditugaskan menjadi apa aja, tugas apa aja sebelum jadi Bimaspol diturunkan menjadi Bimaspol? saya awal penugasan pertama dulu tahun 2004. Iya, kita kan liftingan tahun 2004. Kalau di liftingan kita di Polda Metro itu lifting 25. Iya. Iya. Kita dulu pendidikan, keluar pendidikan, penempatan awal di Polres Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur, terus pindah ke Sabara, Polda Metro Jaya itu di Satuan Pengendalian Massa. Kalau dulu dibilang pasukan huru-hara kali ya. Berarti kalau ada pendemo berarti Iya. ya kita ada di depan tuh menghalau orang-orang yang demo. Nah, dulu jadi polisi depan masa, kalau sekarang polisi masa depan. Oh iya iya. Itu slogan seperti itu slogan Pak Budi pribadi atau memang biar polisi itu? Iya. Berarti pernah berhadapan juga dengan para pendemo ya, Pak Iya, Budi ya? dulu itu. Iya, waktu saya masih bintara remaja lah. Iya. Pokoknya tugas di Polda Metro, Direktorat Sabara, Satuan Pengendalian Massa, yaitu tugasnya kita pelayanan demonstrasi. Iya. Informasinya pernah di lantas juga. Dari Polda Metro mutasi ke Bekasi Kabupaten. Iya. Dari Bekasi Kabupaten pindah ke Polsek Cibarusah 2007. Nah 2008 baru ke Polsek Setu. Iya iya. Iya. Setelah Polsek Setu langsung ditugaskan di Saya setelah di Polsek Setu anggota unit patroli 2008 sampai 2011 di unit lantas, cukup lama itu, lumayan lama. 2011 sampai 2019 geser lagi ke fungsi Bimaspol. Oh, iya. Berarti udah mengalami beberapa pergeseran ketugasan ya mulai dari unit lantas, patroli sampai sekarang turun di desa, berbaur dengan masyarakat, membina masyarakat. Nah, kira-kira nih lebih enak di mana nih tugasnya nih? Lebih enak di mana ya kira-kira? Kalau ditanya lebih enak di yang sekarang ini. Sekarang ini Mas, berarti kita lebih dekat dengan masyarakat. Jadi situasi kondisi masyarakat maupun karakter kita bisa lebih paham. Iya. Gitu loh. Oh, benar-benar. Nah, yang kedua, fungsi Bimaspol ini kan menyelesaikan permasalahan di bawah. Ya, salah satunya yaitu program pimpinan problem solving. Oh iya. Iya. Nggak harus semua permasalahan selesai di polsek. Kalaupun bisa selesai di bawah, kita selesaikan, gitu loh. Benar. Nah ini kita kembali lagi ke ketugasan kita di desa ya. Kira-kira nih pengalaman yang paling berharga atau paling berkesan buat Bang Budi di Desa Ciledug selama tugas 1 tahun ini, kira-kira apa nih yang paling mengesankan? Apa misalkan ngegendong janda sakit misalkan, atau ngegendong orang tua sakit terus jatuh misalkan. Kemarin kan saya lihat kinerja Bang Budi ini luar biasa ya, terutama di wilayah-wilayah perumahan yang kemarin hampir 1 bulan itu banyak sekali orang yang menderita sakit, yang terkena COVID ya, yang terpapar COVID. Terus peran di Bimaspol itu sampai saya lihat gotong-gotong roda gitu, terus istilah kasarnya memboyong orang-orang sakit dan sebagainya. Nah, ada kesan apa di situ atau misalkan kesan lain yang lebih mengesankan apa kira-kira di ketugasan ini? Yang kemarin, kalau menurut saya yang kemarin luar biasa. Iya. Di saat pandemi kemarin itu bulan Juni sama Juli ya. Iya. Itu lumayan cukup tinggi di desa Ciledug ini. Ya, kita bareng dengan gugus tugas, juga dengan Babinsa, kita berupaya langsung turun ke masyarakat langsung. Ya, kita ngecek langsung, ada laporan dari masyarakat yang positif, kita data, kita laporkan, termasuk yang meninggal karena COVID. Kita bareng-bareng dengan tim gugus COVID Desa Ciledug. Iya, jadi
saking lumayan banyaknya warga-warga di sini yang positif COVID, sampai-sampai kita nggak mikirin kondisi kita sendiri. Iya. Sempat ambruk saya. Bisa jadi misalkan berpengaruh nggak dengan keluarga misalkan dengan keluargaan ini. Iya. Soalnya kan tadi udah kita bahas kalau rumah sakit itu 24 jam lah. Nah ini terkadang dengan ketugasan kita, istri atau anak merasa bermasalah nggak dengan kerja kita di masyarakat nih, atau pernah ngeluh atau pernah udah Pak misalkan ganti aja, jangan jadi bimas, soalnya saya kurang dilogok nih misalkan, jangan dilogokin misalkan kan gitu. Kalau istri secara komitmen enggak, menurut saya enggak ya. Insya Allah udah ikhlas, karena emang pada awal kita nikah kan, kita kan proses dulu kan komit. Iya. Sidang nikah dulu. Oh iya. Dinas langsung. Benar. Tuh. Dan juga dari dinas juga sudah memberitahu resikonya seperti apa. Iya. Jadi istri polisi. Benar. Iya. Jadi alhamdulillah lah nggak ada problem ya, nggak ada problem mengenai tentang keluarga. Intinya kita harus pandai-pandai membagi waktu buat keluarga, buat ketugasan dan lain sebagainya. Oke Pak Budi ya, gini Bang, selain tadi ada kegiatan, ada nggak misalkan saya dengar Bang Budi ini polisi yang agak sedikit memiliki karakter yang cukup spiritualis atau apa ya bahasa, cukup agamis katanya, cukup agamis nih. Bahkan informasi yang saya dapat nih Bang Budi ini ya diustadkan juga lah kalau di kalangan kantor kepolisian juga misalkan. Karena memang saya dengar Bang Budi ini ya sering ikut juga di beberapa kegiatan pengajian. Ini kan salah satu kegiatan instrumen dari ketugasan Bang Budi yang cukup benar-benar membagi waktu. Kok sampai bisa ikut kegiatan pengajian? Ataukah itu memang hanya sebagai bentuk sosialisasi saja atau bagian daripada kebutuhan rohani Bang Budi ya? Ya gimana ya, itu dasarnya emang alhamdulillah. Dasar keluarga saya emang cukup, kalau bicara masalah agama cukup menekankan betul anak-anaknya. Iya, makanya begitu saya jadi Dimas Pol untuk acara-acara termasuk keagamaan, pengajian atau acara apa, sebelum jadi Dimas Pol emang ya alhamdulillah walaupun ada waktu saya libur, ada acara-acara keagamaan, alhamdulillah ya memang benar Bang Budi ya. Jadi kita walaupun kita sebagai polisi kita sudah niatkan mengabdi di masyarakat juga nilai ibadah, tapi memang yang namanya menuntut ilmu itu ya tadi tidak boleh terputus hingga akhir hayat Bang Budi ya. Karena kewajiban kita seorang muslim, benar nggak? Iya benar. Jadi sedikit berdakwah ini. Ya karena memang terkadang ini menjadi salah satu kesulitan juga buat orang yang sudah punya tugas ini, akhirnya melupakan kewajiban dirinya sebagai hamba Allah yang harus juga menuntut ilmu, harus juga menjadi memperhatikan nilai-nilai spiritualnya juga. Sebenarnya kalau diniatin aja, diniatin insya Allah ya. Iya. Waktu pasti ada, benar nggak? Pasti ada. Nggak ada istilah, gue sibuk banget atau gimana, nggak sempat ngaji, nggak sempat melakukan ujulah lah bahasanya, melakukan kesendirian untuk menetralisir pikiran khusus dengan ini keagamaan kita misalkan. Tetap ada ya kalau memang betul-betul kita niat ya. Kalau niat, iya. Memang apapun berawal daripada niat kita Bang Budi ya. Apalagi tugas yang capek ini tidak didasari dengan keikhlasan, tidak didasari dengan nilai-nilai spiritual ya, akan muncul kesetresan juga Bang Budi ya. Orang stres itu kan tandanya orang yang tidak beragama kali ya. Kalau beragama itu beragama, tidak menanamkan nilai-nilai agama barangkali ya. Baik Bang Budi ya, kita memang sudah bisa saya tarik kesimpulannya. Jadi ternyata yang membuat Bang Budi ini dekat dengan masyarakat ya tadi diantaranya tidak cukup berada di tengah masyarakat sebagai pengendali keamanan saja, tetapi menjadi bagian dengan masyarakat, berarti ya bersosialisasi dengan masyarakat, merasa masyarakat adalah bagian daripada keluarga kita barangkali itu, dan menanamkan nilai-nilai keikhlasan. Insya Allah kalau memang demikian ya buahnya seperti itu. Bahkan sampai saya dengar ya, ini cukup menarik sekali, ketika
ada informasi Bang Budi katanya mau pendidikan lagi tugas, ada selentingan sampai-sampai masyarakat ngedoain biar nggak lulus dia katanya, biar karirnya nggak naik, biar nggak pindah tugas katanya kan gitu. Nah itu bener gak Bang Budi itu? Iya, sampai ada yang begitu, bener itu ya. Iya, ya itulah, kalau memang sudah ngerasa dekat takut kehilangan. Memang betul. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala Bang Budi ya. Bang Budi, ya obrolan kita memang kita punya waktu terbatas juga ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol lagi, atau saya coba ikut Bang Budi di kegiatannya di lapangan, boleh kan nanti ya? Iya. Baik, terakhir saya mungkin di akhir-akhir perbincangan kita pada malam hari ini, tentunya saya ingin ada pesan atau kata-kata bijak dari Bang Budi untuk kita atau para netizen pada umumnya, kira-kira apa nih yang akan disampaikan? Kata bijak itu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Luar biasa. Demikian pemirsa, jadi ini adalah salah satu sosok anggota polisi yang memang mencerminkan sisi akhlaknya yang cukup religius, pola pikirnya yang religius, sehingga kita bisa ambil cerminan dari kata-kata bijaknya pun bersumber dari bahasa-bahasa yang luar biasa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk manusia lainnya. Terima kasih untuk Satu lagi. Oh, masih ada Bang Budi? Saya mengajak pada rekan-rekan semua, ayo kita bersama-sama, jangan mengandalkan, kita bareng-bareng bersama-sama, kita berusaha, kita berdoa, semoga negara kita ini cepat pulih, cepat Allah angkat Amin. virus corona ini, cepat sehat semua, tanah air kita, bangsa kita, juga semua masyarakat Indonesia, supaya kita bisa cepat melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, jangan lupa kita selalu berdoa, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat virus corona ini dari bumi Indonesia ini, juga dari seluruh dunia ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Budi ya atas bincang-bincang kita pada malam hari ini. Tentunya saya dari channel Warung Inspirasi ini bisa memberikan satu inspiratif buat seluruh para netizen, khususnya buat kita pribadi. Baik pemirsa, untuk kali ini obrolan saya dengan Bang Budi selaku Babin Kamtibnas Desa Ciledug cukup menarik sekali dan cukup inspiratif sekali buat kita, terutama bagi para anggota kepolisian lainnya, karena memang tadi sudah dibahas bahwa polisi ini memang sudah menjadi bagian daripada mitra masyarakat, berjalan bersama masyarakat, walaupun memang terkadang citra polisi ini seringkali banyak juga yang mendiskreditkannya, tetapi saya yakin bahwa polisi ini sudah memiliki satu agenda yang cukup matang, walaupun memang terkadang banyak juga beberapa kelompok masyarakat yang mendiskreditkan tentang citra-citra polisi yang miring, yang begitulah, tetapi bisa dibuktikan melalui kinerja bahwa polisi betul-betul sebagai mitra masyarakat. Baik, untuk obrolan saya malam hari ini di Warung Inspiratif mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat para netizen semuanya, tapi jangan lupa di like and subscribe ya di channel kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.